Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Surat Al-Baqarah ayat 83. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kalian menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kalian tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil dari kalian. Dan kalian berpaling. Dan kalian selalu berpaling. Dulur-dulur seiman, melalui ayat ini Allah mengingatkan kaum Bani Israel terhadap apa yang telah Dia perintahkan kepada mereka dan pengambilan janji olehnya atas hal tersebut dari mereka. Tetapi mereka berpaling dari semuanya itu dan menentang secara disengaja dan direncanakan. Sedangkan mereka mengetahui dan mengingat hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka agar menyembahnya dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hal yang sama diperintahkan pula kepada semua makhluknya. Dan untuk tujuan tersebut Allah menciptakan mereka sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat yang lain, yaitu firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 25, yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kalian, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Aku, maka sembahlah Aku oleh kamu sekalian. Sedangkan dalam surat An-Nahl ayat 36 Allah telah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu. Dulur-dulur seiman, hal ini merupakan hak yang paling tinggi dan paling besar, yaitu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengharuskan agar Dia semata yang disembah. Tiada sekutu baginya. Setelah itu baru hak makhluk yang paling dikuatkan untuk ditunaikan, yaitu hak kedua orang tua. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membarengi hak kedua orang tua dengan haknya, seperti yang dijelaskan dalam firman-Nya, yaitu dalam surat Luqman ayat 14. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang ibu bapakmu, dan hanya kepadakulah kalian kembali. Dulur-dulur seiman, dalam surat Al-Isra ayat 23 Allah telah berfirman yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Sedangkan dalam firman Allah, yaitu dalam surat Al-Isra ayat 26, Allah telah berfirman, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan.
Di dalam kitab Sahihain disebutkan sebuah hadis, yaitu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis tersebut adalah sebagai berikut, yang artinya, aku bertanya, wahai Rasulullah, amal perbuatan apakah yang paling utama? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua ibu bapak. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Dulur-dulur seiman, karena itulah maka di dalam sebuah hadis sahih disebutkan sebagai berikut. Artinya, seseorang lelaki bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang harus didahulukan? Aku berbakti kepadanya. Beliau menjawab, ibumu. Lelaki itu bertanya, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Lelaki itu bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ayahmu. Kemudian orang yang paling dekat kekerabatannya denganmu. Lalu orang yang dekat kekerabatannya denganmu. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, janganlah kalian menyembah selain Allah. Menurut Imam Zamakhsyari, kalimat ayat ini, maksudnya dalam surat Al-Baqarah ayat 83 ini, itu berbentuk kabar, tetapi bermakna talab. Ungkapan seperti ini lebih kuat. Menurut pendapat yang lain, bentuk asalnya adalah alla ta'budu illallah, seperti bacaan yang dilakukan oleh ulama salaf. Lalu huruf an dibuang hingga tak kelihatan. Menurut suatu riwayat dari Ubay dan Ibnu Mas'ud, keduanya membaca ayat ini dengan la ta'budu illallah. Janganlah kalian menyembah selain Allah. Dulur-dulur seiman, pengarahan ini dinukil oleh Imam Qurtubi di dalam kitab tafsirnya dari Imam Sibawayh. Imam Sibawayh mengatakan bahwa bacaan inilah yang dipilih oleh Imam Kisai dan Imam Farra. Dulur-dulur seiman, al-yatama artinya anak-anak kecil yang tidak mempunyai orang tua yang menjamin penghidupan mereka. Sedangkan al-masakin adalah orang-orang yang tidak punya apa-apa, tidak menjumpai apa yang mereka belanjakan buat diri mereka sendiri dan keluarganya. Dalam surat An-Nisa akan dibahas secara rinci mengenai golongan-golongan tersebut yang diperintahkan Allah dengan tegas agar kita menunaikannya, maksudnya memberikan bantuan atau sedekah. Yaitu Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, dan seterusnya. Dulur-dulur seiman, Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Itu maksudnya adalah berkatalah kepada mereka dengan baik dan lemah lembut. Termasuk dalam hal ini adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dengan cara yang ma'ruf, artinya dengan cara yang baik. Sebagaimana Hasan Al-Basri berkata sehubungan dengan ayat ini, bahwa perkataan yang baik ialah yang mengandung amar ma'ruf dan nahi mungkar, serta mengandung kesabaran, pemaafan, dan pengampunan, serta berkata baik kepada manusia, seperti yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu semua akhlak baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulur-dulur seiman, Imam Ahmad meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Rauh
telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al-Khuraj dari Abu Imran Al-Juni, dari Abdullah ibnu Samit, dari Abu Zar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang artinya, janganlah sekali-kali kamu meremehkan sesuatu hal yang ma'ruf, barang sedikit pun. Bila kamu tidak menemukannya, maka sambutlah saudaramu dengan wajah yang berseri. Dulur-dulur seiman, hadis yang sama diketengahkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya, Imam Turmuzi di dalam kitab Sahihnya, melalui hadis Abu Amir Al-Khuraj yang nama aslinya adalah Saleh ibnu Rustum. Sangat sesuai sekali bila Allah memerintahkan kepada mereka untuk berkata baik kepada manusia. Setelah dia memerintahkan, maksudnya di sini Allah memerintahkan mereka untuk berbuat baik kepada mereka melalui perbuatan. Dengan demikian berarti dalam ayat ini tergabung dua sisi kebajikan, yaitu kebajikan perbuatan dan kebajikan berupa ucapan. Kemudian perintah untuk menyembah Allah dan berbuat baik kepada manusia ini dikuatkan lagi dengan perintah yang tertentu serta detail dari hal tersebut, yaitu perintah mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dulur-dulur seiman, diceritakan pula bahwa mereka di sini maksudnya Bani Israel, itu berpaling dari semua perintah itu. Yakni mereka meninggalkan hal tersebut, membelakanginya dan berpaling dengan sengaja sesudah mereka mengetahui, kecuali sedikit dari kalangan mereka yang mengerjakannya. Dulur-dulur seiman, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan pula umat ini dengan hal yang serupa dalam surat An-Nisa, yaitu surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya kalian. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Dulur-dulur seiman, dengan demikian berarti umat ini diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan perintah-perintah Allah yang tidak pernah dikerjakan oleh umat-umat sebelumnya. Segala puji dan anugerah hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dulur-dulur seiman, di antara nukilan yang gharib ini maksudnya yang janggal atau aneh sehubungan dengan hal ini, adalah sebuah riwayat yang diketengahkan oleh Ibnu Abu Hatim di dalam kitab tafsirnya. Telah menceritakan kepada kami Abi, maksudnya ayah Ibnu Abu Hatim, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Khalaf Al-Asqalani, telah menceritakan kepada kami Abdullah Ibnu Yusuf, yakni At-Tanisi, telah menceritakan kepada kami Khalid Ibnu Sabih dari Humaid Ibnu Uqbah, dari Asad ibnu Wada'ah. Disebutkan bahwa Asad ibnu Wada'ah bila keluar dari rumahnya tidak pernah bersua dengan seorang Yahudi atau Nasrani, melainkan ia mengucapkan salam kepadanya. Ketika ditanyakan kepadanya, apakah gerangan yang mendorongmu sehingga kamu mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani? Maka dia menjawab, sesungguhnya Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, dan ucapkanlah kata-kata baik
kepada manusia. Atas dasar itulah, maka perkataan baik itulah yang menurut dia adalah ucapan salam. Dulur-dulur seiman, Ibnu Abu Hatim mengatakan pula hal yang sama, dan ini diriwayatkan oleh Atta al-Khurasani. Menurut pendapat Ibnu Katsir bahwa telah ditetapkan dalam sunnah bahwa kita tidak boleh memulai mengucapkan salam penghormatan kepada mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.